Karena di sini bukan tempatnya pengajian, Bu ya. Di sini tempatnya pembahasan saja, ngobrol-ngobrol saja. Akan tetapi karena Anda memaksa kami mempraktekkan, baik, kami akan praktekkan ta'awud dan basmalah saja ya, Bu Adinda ya. Oke. Ini jiharka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. التي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن Oke, nun dan do itu ikhfa. Ikhfanya dengungnya hilang, teman-teman ya. سبيله وهو Ansabilihi itu ikhfanya juga hilang. أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما Oke, kebanyakan di sini matobi'nya ditambahi, teman-teman ya. Matobi'nya itu panjangnya lebih. Umumnya kan matobi itu panjangnya 2 harokat saja. Kalau melebihi 4 harokat atau 5 harokat menyerupai mad jaiz, nanti dikiranya setelah matobi itu ada hamzah lagi yang menyebabkan panjang itu melebihi 2 harokat ya. Ini dari akun Gus Rianto. Kenapa tidak ditampilkan bacaan Syekh Sudes, saudaraku? Syekh Yasir, Syekh Yusuf, Syekh Faisal yang saat ini bertugas sebagai imam tetap Masjidil Haram. Dan mereka semua ulama salafi, saudaraku. Yang jelas mereka adalah orang pilihan dan mereka hafal 30 juz Al-Quran dengan mutkin, saudaraku. Apakah bacaan dan hafalan Anda lebih baik dari mereka, saudaraku? Saudaraku, mari kita tingkatkan ilmu, iman dan takwa kita. Lebih baik kita sibukkan diri kita dengan belajar agama seperti bahasa Arab, fikih, menghafal Al-Quran, dan tafsir, hadis. Itu lebih baik dan selamat buat kita. Itu saran saya, saudaraku. Semoga bermanfaat, saudaraku. Oke. Syukron ya akhi ya, syukron atas nasihatnya. Mungkin antum belum tahu, mungkin antum nggak ngerti atau tidak mau tahu bahwasanya kami ini sebenarnya hanya akibat, begitu ya, bukan penyebab. Seharusnya nasihat Anda ini selain berlaku buat saya juga berlaku buat para YouTuber Wahabi itu terutama ya. Karena kan banyak dari mereka itu yang mengcounter bacaan-bacaan ulama lain ya. Jika Anda di sini menuntut kenapa tidak ditampilkan dari Syekh Abdurrahman Sudes, kemudian Syekh Yasir, sama kami akan lontarkan pertanyaan yang sama kepada para YouTuber Wahabi. Kenapa mereka tidak menampilkan bacaan, andaikan di Indonesia tuh Said Zulfikar ya. Kemudian di Indonesia tuh banyak kalau yang cuma hafal 30 juz. Kemudian di Indonesia tuh ya banyak yang bacaannya bagus-bagus, banyak dari Kudus, kemudian dari di Pik Malang sini, Singosari, kemudian di Kerapia, banyak kok yang fokus ke Al-Quran dan bacaan-bacaan itu banyak. Saya mengamati penilaian Anda terlalu dipaksakan agar salah, padahal masih wajar. Syekh bin Bas dan Syekh Ibnu Utsaimin itu bukan ulama tajwid. Ya wajar kalau bacaannya tidak sebaik para imam masjid di sana. Tapi pertanyaannya, apakah bacaan beliau berdua memiliki kesalahan yang jali? Oke. Terlalu dipaksakan, yang mana penilaian saya yang terlalu dipaksakan? Jika penilaian saya yang seperti ini dipaksakan, maka sama posisinya penilaian para Wahabi kepada Habib Umar itu juga dipaksakan ya. Mengenai kesalahan yang jali, kan sudah kami jelaskan tadi, kesalahan di makhorijul huruf itu termasuk kesalahan jali. Kan begitu ya. Kesalahan huruf loh ini. Seperti kolkolah. Kolkolah jika tidak ditampilkan dal, kok tidak ditampilkan kolkolahnya, maka berubah menjadi tak. Kan begitu, itu kan salah, sudah khotok jali itu. Kemudian ha menjadi ha, itu kan sudah khotok jali itu, saudaraku ya. Kalau Habib Umar kesalahannya fatal, terlalu berubah makhrajnya. Nah, ini sama saja kalau begitu Anda terlalu memaksakan juga. Kenapa tidak legowo saja gitu? Kenapa tidak legowo? Habib Umar salah. Syekh bin Bas dan Syekh Utsaimin juga salah. Beres, saudaraku. Seperti itu ya. Jadi jika Anda menuduh orang lain ini di sini fanatik membela Habib Umar mati-matian, sedangkan membela Habib Umar mati-matian dan tidak mau menerima kebenaran, akan tetapi faktanya Anda sendiri juga sama seperti itu. Memaksa Habib Umar salah, salahnya fatal, kemudian kalau Syekh bin Bas dan Utsaimin tidak salah, tidak ada yang khotok jali katanya. Ya, bagaimana seperti ini? Kok bisa kan gitu? Jika mau fair tuh Habib Umar salah ya sudah. Syekh Utsaimin dan bin Bas salah juga. Jika Anda memaksa Syekh
bin Bas dan Syekh Utsaimin salahnya wajar, ya berarti Habib Umar juga salahnya wajar juga. Gitu aja, simple. Nggak usah terlalu dipaksakan. Kalau Anda berkilah sebenarnya Syekh bin Bas dan Syekh Utsaimin ini wajar karena bukan ulama ahli tajwid, ya sama. Habib Umar juga bukan ulama ahli tajwid, beres kan ya. Elah Ustadz Panjul, cuma berani kritik, nggak berani mempraktekkan. Coba kasih contoh bacaannya. Atau si Dono, coba kasih merdunya kayak apa. Wah ini siapa ini ya, dari akun Adinda Tri Maulida. Waduh, Anda ini selalu ad hominem Bu ya, Ibu apa Mbak. Kenapa Anda ketika membela Wahabi Anda menunjukkan kebodohan? Anda kayaknya setiap komentar itu ya kami perhatikan Anda selalu ad hominem, selalu OTT gitu ya, out of the topic. Anda itu selalu keluar jalur komennya ya. Oke, halah boroknya ketahuan langsung ngeles, ngalor ngidul ya gitu mereka itu teman-teman ya. Modar Wahabi domestik. Wah, iya dasar tuh memang Wahabi domestik. Wahabi nggak pernah jadi juara baca Al-Quran, kalah sama santri NU memang dunia ya. Ada yang juara, ada yang enggak ya. Yuk nih kami share Adinda. Oke, Adinda ada yang ngajakin kami share tuh. Oke. Baik, karena di sini bukan tempatnya pengajian Bu ya. Di sini tempatnya pembahasan saja, ngobrol-ngobrol saja. Akan tetapi karena Anda memaksa kami mempraktekkan, baik, kami akan praktekkan ta'awud dan basmalah saja ya, Bu Adinda ya. Oke. Ini Jiharka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya Bayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Hijaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nahawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Langgam Jawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih banyak, masih sisa ada Ros, kemudian Syikah dan Sobah ya. Karena di sini bukan tempat pengajian Bu ya. Kami demokan ta'awud dan basmalah saja Bu. Insya Allah kalau sudah dari ta'awud dan basmalahnya itu sudah bisa tahu Bu bacaan ke belakangnya Bu ya. Seperti itu Bu ya, atau Mbak. Oke. Kemudian halah belain penipu Yaman lagi loh, penipu Yaman lagi. Kami sekali lagi kami katakan, kami bukan muhibin ya, kami juga bukan kata orang mukimat, oke? Makanya kami tetap memanggil Kiai Imad sebagai Kiai Imad. Kami juga tetap memanggil Habib ya Habib jika memang layak dipanggil Habib ya. Kami tidak pernah mengatakan Imad gitu, tidak pernah mengatakan Umar, enggak ya. Makanya kami berani kami mengatakan netral. Kami mengukur sesuatu itu dari keilmuannya saja. Seperti itu teman-teman ya. Lalu bagaimana sikap saya tentang Kiai Imad? Ya pasti Allah membuat semacam ini. Ini kan semuanya rencana Allah. Pasti ada hikmahnya ya. Pasti ada hikmahnya. Dan salah satunya, ini mungkin salah satunya nih, mungkin sebagai peringatan, Kiai Imad ini sebagai peringatan kepada Habib-Habib yang lain ya, kepada oknum-oknum Habib yang selama ini jumawa, yang selama ini merendahkan, ini dapat teguran dari Allah melalui Kiai Imad. Apapun label orang kepada Kiai Imad, itu hikmahnya ya. Dan yang kedua hikmahnya, sekarang banyak orang yang berani bersuara. Itu poin juga teman-teman ya, poin juga. Kami nganggapnya bukan sebagai bentuk provokator, enggak, sebagai pelajaran, sebagai teguran dari Allah agar
dari kalangan oknum-oknum habaib dan muhibbinnya ini tidak jumawa lagi, tidak arogan lagi gitu. Dan bagi PWI juga sama gitu teman-teman ya. Agar diturunkan sedikit volume emosinya itu loh, emosionalnya mungkin lebih diturunkan lagi, lebih elegan lagi, seperti itu teman-teman. Kemudian kepada para habaib sama, saya tidak pernah itu manggil Habib Umar sebagai Pak Umar, enggak, karena kami benar-benar netral ya. Kami muhibbin ilmu teman-teman. Saya tuh suka sekali ilmu apapun ya, baik ilmu agama, ilmu seni, ilmu apapun yang belum saya ketahui. Selama itu saya mampu dan waktunya mendukung, itu saya akan pelajari ya. Saya akan pelajari selama waktunya ada dan mendukung. Para habaib yang ilmunya baik, ya kami hormati. Akhlaknya bagus, kami hormati. Ya sama dengan orang yang pribumi lah. Jika ilmunya luas, kemudian akhlaknya baik, kami hormati. Tidak membeda-bedakan. Oke, saya sering kok ketemu Habib di jalan. Ya saya nggak cium tangan. Ya karena ketika berangkat tadi saya belum cium tangan ibu saya atau orang tua saya gitu teman-teman ya. Kecuali kalau itu hubungannya dengan guru saya. Ya saya salam, saya cium tangannya. Kalau yang punya channel ini sama Syekh bin Bas, ya bukan levelnya. Kemudian dibalas, kalau ente dengan yang punya channel bukan levelnya. Begini teman-teman ya. Masalah level-levelan itu nggak ada yang tahu teman-teman, nggak ada yang tahu. Kalau saya dibandingkan Syekh bin Bas dan Utsaimin bukan levelnya, ya nggak apa-apa, santai saja gitu loh teman-teman ya, santai saja. Bahkan ini kalau ente dengan yang punya channel bukan levelnya, ya belum pasti juga bang. Bisa saja level saya dengan yang komen ini, dengan Adina Tafu ini levelnya lebih tinggi Adina Tafu, ya bisa saja bang. Jadi ya, isi dari channel kami itu ya teman-teman ya, yang pertama ilmu, yang kedua kita mereaksi statement-statement dari Ustadz Wahabi yang membahayakan umat, yang ketiga kita ini menyerang balik apa yang mereka tuduhkan kepada kita, agar mereka itu tahu, melek, sadar bagaimana jika posisinya sama, jika mereka diserang balik dengan hal yang sama kayak gitu gimana rasanya. Itu saja sebenarnya teman-teman ya. Baiklah, itu saja teman-teman. Tetap semangat mencari maisha, mencari rezeki yang halal, mencari cuan, mencari profit. Semoga kita menjadi seorang muslim yang kuat secara finansial, sehat lahir dan batin, sehat secara jasmani dan rohani, sehat secara keimanan dan akidah. Jazakumullah khair pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.